wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfata Solihah, NIM 31421107. Saya Audi Fadila Permatasari, NIM 31421060. Di sini kami akan membawakan materi tentang pentingnya hukum bisnis dan hukum perdata atau hukum privat. Baik, pentingnya hukum bisnis. Hukum bisnis itu sangat penting agar bisnis berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Adapun contoh hukum bisnis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Dalam pasal disebutkan tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Aturan hukum dibutuhkan karena satu, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta iktikat baik saja. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Kemajuan ekonomi atau bisnis tidak akan berhenti jika tidak berdampak kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Maka negara harus menjamin semua itu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung bidang yang dijalaninya. Keanekaragaman ini tentu melahirkan masalah dan tantangan baru. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum perdata atau hukum privat. Secara umum, sumber pokok hukum bisnis ini adalah hukum perdata. Nah, hukum perdata adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Secara sistematis, KUHP Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 perihal orang, yakni berisi tentang seseorang atau hukum kekeluargaan, orang sebagai pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Kemudian subjek hukum lainnya yaitu badan hukum. Badan hukum adalah badan badan atau perkumpulan yang juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia, misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan negara, Pemda Dati 1 dan 2, kecamatan dan desa, dan lain-lain. Buku kedua perihal benda, yakni berisi tentang hak-hak kebendaan dan hukum warisan. Hukum memandang bahwa benda tidak hanya berbentuk barang, tetapi juga segala sesuatu yang bisa dijadikan hak-hak bagi subjek hukum. Hak kebendaan yaitu suatu hak yang mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh siapapun juga. Benda ditinjau dari jenisnya yang sering digunakan dalam istilah bisnis adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hak kebendaan ada hak bezit, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, dan lain-lain. Buku 3 perihal perikatan atau perjanjian, yakni berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, adanya suatu perjanjian adalah mutlak. Dalam sengketa bisnis, yang sering menjadi objek sengketa adalah akibat dari ingkarnya suatu perjanjian. Buku keempat perihal pembuktian dan kadaluarsa, berisi perihal bukti dan akibat-akibat
lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Seseorang yang memiliki suatu benda, jika suatu saat dituntut atau digugat, maka ia harus mampu membuktikan bahwa benda tersebut adalah miliknya. Jadi harus memiliki bukti. Alat-alat bukti berdasarkan pasal 1886 BW, yaitu alat bukti surat, kemudian kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah. Nah, alat bukti surat ini bisa surat resmi, yaitu dibuat oleh pejabat resmi seperti akta tanah oleh notaris. Kemudian alat bukti surat lainnya yaitu surat di bawah tangan, dibuat oleh pejabat resmi seperti jual beli yang hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian lewat waktu atau kadaluarsa, suatu alat untuk memperoleh sesuatu, untuk dibebaskan atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oh ya Mbak Ziva, mengenai hukum bisnis, itu fungsinya apa sih? Kenapa kita harus ada hukum di dalam bisnis? Begini Mbak Oli, kan hukum bisnis itu sebagai aturan atau sebagai penata tertib bisnis. Jadi fungsinya itu supaya bisnis itu berjalan lancar. Jadi misalkan ada masalah atau ada problem dalam suatu bisnis, kita bisa langsung mungkin bisa laporan, atau kita juga bisa menuntut dari pihak itu, misalkan problemnya antara karyawan dan atasannya. Jadi kita bisa menuntut karena kita punya hukum bisnis. Ya, gini Mbak Oli, kan tadi kan hukum perdata itu kan ada 4 buku ya. Terus bisa nggak sih Mbak Oli itu ngasih contoh tentang hukum perdata? Banyak sekali Mbak Ziva contoh dari kasus hukum perdata. Karena hukum perdata sendiri itu kan sumber pokok ya dari hukum bisnis. Contohnya itu ada masalah hutang-hutang, terus kemudian ada kontestasi perjanjian atau kerjasama. Nah, kontestasi ini kayak mengingkari janji gitu. Terus sengketa aset seperti lahan tanah, kemudian sengketa kepemilikan barang, ada juga pelanggaran hak paten dan beberapa kasus lainnya. Terima kasih Mbak Oli. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.